Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Perkenalkan, saya Rasdiana Mukhlis dengan NIDN 4005119301. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi Sarjana Terapan Keperawatan, jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Ternate. Sebagai dosen, saya memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Kali ini saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah keperawatan gawat darurat. Mata kuliah ini memiliki kode WAT.6.24.24 yang berbobot 2 SKS teori yang akan diampu oleh mahasiswa pada semester 4. Mata kuliah keperawatan gawat darurat berfokus pada kemampuan mahasiswa untuk merencanakan asuhan keperawatan pada kondisi kegawat daruratan baik di luar rumah sakit maupun di dalam rumah sakit. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini meliputi diskusi kelompok kecil, penugasan terstruktur, kolaboratif, studi kasus, project based learning, maupun question based learning. Sistem pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah blended learning, yaitu menggabungkan antara sinkronos dan asinkronos. Pembelajaran secara sinkronos dilaksanakan secara langsung, baik di kelas maupun pembelajaran melalui virtual dengan menggunakan aplikasi Zoom. Sedangkan pembelajaran asinkronos dilakukan melalui Google Classroom atau aplikasi Education Polytechnic Information System atau EPIS Poltekkes Kemenkes Ternate. Jumlah pertemuan pada mata kuliah ini yaitu 16 kali pertemuan, diantaranya 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Agar perkuliahan berjalan dengan maksimal, saya menerapkan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Prinsip yang pertama yaitu Delivery. Pada awal pembelajaran, saya melakukan apersepsi terlebih dahulu untuk mengembangkan minat belajar mahasiswa saat di kelas. Selain itu juga, saya juga menyampaikan kemampuan pada setiap tahapan pembelajaran serta capaian pembelajaran yang akan dicapai pada mahasiswa pada pokok bahasan ini. Pada pembelajaran teori, saya menggunakan metode ceramah klasikal atau ceramah interaktif, diskusi kelompok kecil, studi kasus, penugasan terstruktur, maupun project based learning. Prinsip kedua yaitu interaction. Saya membangun interaksi dengan mahasiswa di kelas, yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan maupun adanya umpan balik pada saat sesi diskusi berlangsung. Untuk mengetahui kehadiran mahasiswa, saya melakukan absensi menggunakan daftar hadir kelas maupun melakukan absensi menggunakan aplikasi Education Polytechnic Information System atau EPIS Poltekkes Kemenkes Ternate. Prinsip ketiga adalah assessment. Penilaian pembelajaran pada mata kuliah keperawatan gawat darurat ini meliputi penilaian tugas terstruktur dengan bobot penilaian 30%, ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan ujian akhir semester dengan bobot 40%. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah referensi wajib, yaitu modul pembelajaran teori keperawatan gawat darurat, serta referensi terkait penunjang lainnya. Demikian informasi terkait dengan mata kuliah keperawatan gawat darurat. Untuk selanjutnya,
mari kita saksikan bersama video pembelajaran saya yang dilaksanakan di kelas dengan mahasiswa. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah ya, semuanya sehat, semuanya dalam kondisi baik ya hari ini. Oke. Baik, adik-adik, hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-7, yaitu pada sub CPMK 4.1, yakni pembahasannya terkait bantuan hidup dasar ya. Mudah-mudahan adik-adik masih mengingat materi yang sebelumnya ya, karena pertemuan hari ini merupakan lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi, terlebih dahulu Ibu absensi dulu ya untuk kehadiran kita hari ini. Oke. Ya. Ayuni hadir. Rianti Mahdi, oke, hadir. Alwia, Firna. Baik adik-adik, tadi kita sudah selesai mengecek kehadiran dari mahasiswa di kelas ini ya. Adik-adik juga jangan lupa untuk melakukan absensi di EPIS ya, EPIS masing-masing di akunnya mahasiswa untuk mengisi kehadiran pertemuan hari ini. Iya, baik adik-adik, hari ini pembahasan kita adalah tentang bantuan hidup dasar. Ya, untuk bantuan hidup dasar ini masuk ke dalam CPMK 1.4, yang mana yang akan kita pelajari hari ini adalah kemampuan mahasiswa untuk menganalisis konsep dan prinsip dari bantuan hidup dasar, mencakup prosedur bantuan hidup dasar pada usia dewasa, pada usia anak-anak, dan juga pada usia bayi. Ya, baik adik-adik, sebelum kita masuk lebih dalam belajar terkait definisi dari BHD, Ibu ingin tanya terlebih dahulu, ya. Adik-adik di sini siapa yang mengetahui bahwa otak manusia itu dapat berhenti secara permanen dalam durasi waktu berapa menit? Ada yang bisa jawab? Jawab Ibu. Oke. Sekitar 4 sampai 6 menit otak mengalami kerusakan permanen jika tanpa oksigen. Oke, baik. Ya, baik sekali jawabannya. Ada lagi? Saya Ibu. Oke, silakan Suci. Ibu, jika otak tanpa O2 bisa bertahan selama 4 sampai 6 menit saja Ibu. 4 sampai 6 menit, tepat ya? Betul sekali, yang dijawab oleh Guntur dan Suci sudah tepat sekali. Jadi otak manusia akan mengalami kerusakan secara permanen jika tidak ada pasokan O2 atau oksigen ke dalam darah sehingga masuk ke jaringan otak, sehingga otak akan mengalami kematian permanen secara seutuhnya jika durasi waktunya 4 sampai 6 menit. Baik, bagus sekali ya. Untuk selanjutnya, satu pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke definisi dari BHD. Ibu ingin tanya, adakah teman-teman di sini yang bisa memberikan penjelasan singkat tentang BHD? Saya Bu. Silakan Laili. Terima kasih Bu. Menurut saya BHD adalah tindakan pertolongan pertama saat menemukan korban henti napas maupun henti jantung. Iya, betul sekali ya Laili. Jadi untuk bantuan hidup dasar adalah pertolongan yang bisa kita berikan sebagai seorang perawat kepada korban yang mengalami henti nafas dan henti jantung. Ya, berikut dari jawaban adik-adik sekalian bisa kita kumpulkan jadi satu. Di depan adalah definisi secara utuh dari bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar atau basic life support adalah sebuah rangkaian tindakan darurat non-invasif untuk mempertahankan siklus darah dan oksigen ya dalam darah atau dalam organ tubuh manusia, terutama organ-organ vital, diantaranya jantung, paru-paru, kemudian otak yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi jika organ vital tersebut mengalami kematian atau mengalami keberhentian fungsi kerja
maka bantuan medis akan datang, diantaranya yaitu pertolongan bantuan hidup dasar. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Untuk indikasi dilakukan bantuan hidup dasar, yang pertama, adik-adik boleh melakukan bantuan hidup dasar jika korban tidak berespon sama sekali saat kita memberikan rangsangan suara, ya, atau rangsangan tepukan bahu. Dengan suara penolong yang sekeras mungkin memanggil korban yang kita temukan, tapi korban tersebut tidak berespon. Yang pertama. Yang kedua adalah jika kita memeriksa korban tidak ada napas. Ya, korban mengalami henti napas, kemudian kita cek, ya, cek suara napasnya, cek hembusan napasnya, tidak ada. Kemudian selanjutnya kita meraba nadi karotis, ya, dengan kurun waktu kurang dari 10 detik. Saat kita meraba nadi karotis, ternyata nadi karotis tidak teraba 5 hingga 10 detik, kita bisa pastikan korban tersebut atau pasien tersebut mengalami henti jantung. Selanjutnya, korban yang mengalami tenggelam, ya, mengalami kejadian tenggelam, tersengat listrik, ya, tersengat listrik atau mengalami sumbatan jalan napas total, ya, ada benda asing yang menutup jalan napas. Jika kondisi demikian terjadi pada korban yang adik-adik temui, baik di luar rumah sakit ataupun pada pasien yang ada di dalam rumah sakit, maka segera dilakukan pertolongan dalam hal memberikan bantuan hidup dasar. Untuk kondisi yang tidak disarankan kita melakukan bantuan hidup dasar, adik-adik juga harus tahu, ya, adik-adik juga harus kuasai bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang kita sebagai perawat atau penolong tidak boleh melakukan pertolongan. Yang pertama yaitu terdapat tanda-tanda kematian secara fisiologis. Jika ada tanda-tanda kematian secara fisiologis pada korban yang kita temukan, jangan lagi adik-adik memberikan bantuan hidup dasar. Yang kedua, penolong berada dalam kondisi yang bahaya. Jika adik-adik merasa diri sebagai penolong tidak aman di lokasi kejadian, maka jangan sekali-kali adik-adik memberikan pertolongan, ya, sehingga tidak membahayakan nyawa sebagai penolong. Berikutnya adalah terdapat perintah do not resuscitation. Kalau DNR itu keluar, biasanya ada di IGD atau ada di ICU. Ada beberapa keluarga pasien yang memang menolak dilakukan bantuan hidup dasar, dalam hal ini yaitu resusitasi jantung paru. Jika ada do not resuscitation, maka kita tidak diperbolehkan untuk melakukan pertolongan bantuan hidup dasar atau dalam hal ini resusitasi jantung paru. Yang terakhir adalah jika sirkulasi spontan itu sudah kembali pada korban. Ya, kalau sudah ada sirkulasi spontan, kita mengecek nadi karotis, nadi radialis, brachialis, ternyata sudah teraba. Adik-adik boleh hentikan pertolongan resusitasi jantung paru. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Berikut adalah tahapan dalam melakukan airway, ya, atau membebaskan jalan napas atau membuka jalan napas. Ada yang bisa bantu saya jawab? Untuk metode jaw thrust digunakan pada korban dengan kondisi yang bagaimana? Saya Ibu. Oke, silakan Ebi. Baik, untuk teknik jaw thrust itu digunakan untuk pada pasien yang mengalami cedera kepala atau terdapat tanda-tanda kebiruan pada bagian lehernya, Ibu. Oke, baik ya. Berarti pada korban yang dicurigai mengalami fraktur servikal atau patah tulang leher. Kalau selanjutnya untuk teknik membuka jalan napas menggunakan metode head tilt chin lift. Untuk korban yang seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Saya Ibu. Silakan Dini. Teknik head tilt chin lift digunakan untuk pada pasien yang tidak dicurigai fraktur servikal Ibu atau patah tulang di bagian kepala Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya. Terima kasih Dini dan Ebi atas jawabannya. Adik-adik, artinya
untuk teknik Joule Trust membuka jalan napas pada pasien dengan kondisi dicurigai cedera fraktur servikal. Kalau pada Hetil Chin Lift berarti pasien-pasien atau korban yang tidak dicurigai mengalami fraktur servikal. Ya, untuk selanjutnya bagaimana cara kita melakukan pertolongan pemberian nafas bantuan atau pada terapi pertolongan breathing. Yang perlu adik-adik perhatikan di sini adalah pemberian rescue breathing atau pemberian nafas bantu tidak boleh dilakukan lebih dari 1 detik. Ya, itu yang pertama. Kemudian ventilasi pada korban dengan kondisi henti napas ataupun henti jantung, adik-adik bisa lakukan dengan cara membuka jalan napas Hetil Chin Lift atau tadi Joule Trust. Kemudian adik-adik bisa lanjutkan dengan memberikan nafas bantu. Jika belum ada alat yang tersedia di lokasi kejadian, dalam hal ini yaitu BVM, adik-adik bisa pakai mode to mode. Jika adik-adik sebagai penolong yang ada di lokasi kejadian merasa ragu memberikan bantuan mode to mode, adik-adik bisa terus-menerus melakukan kompresi dada hingga ambulans tiba, hingga peralatan medis yang memadai tiba di lokasi ya untuk memberikan bantuan nafas. Ya, selanjutnya adalah jika tiba di lokasi kejadian, ambulansnya sudah ada, petugas medisnya sudah ada dengan membawa serta alat AED, maka penolong yang berada di lokasi kejadian direkomendasikan atau diharapkan berhenti melakukan pertolongan resusitasi jantung paru dan digantikan dengan menggunakan mesin AED ya. Mesin AED di sini adik-adik bisa berikan untuk menggantikan fungsi kita sebagai penolong yang melakukan resusitasi jantung paru. Jadi kita sebagai penolong atau sebagai perawat digantikan dengan mesin AED. Mesin AED inilah yang akan melakukan kompresi dada secara terus-menerus hingga kondisi pasien bisa pulih kembali. Ya, nanti kita bisa belajar bersama terkait penggunaan mesin AED jika kita sudah masuk pada pembelajaran praktikum. Selanjutnya, yang langkah paling terakhir ya dari rantai pertolongan bantuan hidup dasar adalah recovery atau pemulihannya. Jadi jika korban tersebut kita nilai sudah sadarkan diri atau jika detak jantungnya sudah kembali, nafasnya sudah kembali, kita posisikan recovery atau posisi miring mantap. Yang pertama adalah miringkan korban ke posisi lateral atau menyamping. Kemudian kita pastikan jalan napas korban tetap terbuka jika korban belum bisa bernapas spontan. Jangan gunakan posisi miring mantap jika kita curigai adanya cedera tulang belakang. Jadi kalau pada korban yang mengalami cedera tulang belakang, kita tidak disarankan untuk melakukan posisi miring mantap. Kemudian tangan bagian atasnya korban menopang pada kepala dan lutut dari bagian korban untuk ditekuk ya untuk menjaga stabilitas posisi miring mantap tersebut. Yang terakhir adalah monitor pernapasan korban secara berkala. Selama korban ditransfer sampai tiba di rumah sakit atau pada saat korban sudah tiba di rumah sakit, kita tetap evaluasi dan monitor secara terus-menerus jantungnya, sirkulasinya dan juga breathing atau pernapasannya. Oke, sampai di sini apakah adik-adik ada yang ingin bertanya? Kalau ada, saya persilahkan. Saya Ibu. Oke, silakan Dian. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Ibu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan terkait dengan bantuan hidup dasar. Dan dari penjelasan Ibu ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang dimana pertanyaannya, bagaimana jika kita ragu apakah korban benar-benar tidak bernapas normal? Mohon penjelasannya Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Dian atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus ya Dian. Jadi adik-adik, bagaimana jika kita sebagai penolong atau sebagai perawat yang menemukan korban pertama kali mengalami keraguan? Apakah harus kita tolong
atau pada saat kita sudah memeriksakan detak jantungnya atau sirkulasinya, kita sudah mengecek pernapasannya, tapi kita masih ragu apakah ini betul henti napas atau henti jantung. Adik-adik, secara AHA guideline tahun 2025 kita direkomendasikan meskipun kita dengan kondisi ragu tetap harus memberikan pertolongan, karena kembali lagi bahwa kita seorang perawat punya kewajiban sebagai first responder, orang pertama yang harus memberikan pertolongan jika menemukan korban dengan kondisi serupa. Jika kita sudah memeriksakan pernapasannya dan kita menemukan pernapasannya tidak ada, kita memeriksakan nadi karotis, kita sudah menemukan tidak teraba, tapi masih ragu, jangan hentikan pertolongan. Segera berikan resusitasi jantung paru. Lebih baik kita ragu tapi kita menolong, daripada kita ragu dan tidak menolong, ternyata korban tersebut memang membutuhkan resusitasi jantung paru. Artinya akibatnya lebih fatal jika kita tidak memberikan pertolongan di awal. Iya, selanjutnya adik-adik, hal terakhir yang paling penting untuk adik-adik perhatikan ya adalah keselamatan penolong. Sebagai seorang perawat, tentu dalam memberikan pertolongan awal kepada para korban yang kita temukan, kita terlebih dahulu memastikan keselamatan diri. Itu adalah yang paling utama. Sebelum kita menyelamatkan nyawa orang lain atau para korban, kita selamatkan diri kita terlebih dahulu ya. Jangan lupa menggunakan alat pelindung diri, kemudian hindari kontak langsung dengan korban yang kita curigai mengalami penyakit infeksi menular. Kemudian kita ganti penolong setiap 2 menit. Jika kita merasa kelelahan sebagai penolong utama, boleh kita bergantian dengan penolong yang lain. Yang terakhir, setelah kejadian, kita mencari dukungan psikologis untuk pasien ataupun keluarga jika memang diperlukan. Ya, sekarang adik-adik kita masuk ke diskusi kelompok ya. Nah, Ibu ingin adik-adik bisa membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kita akan membahas bersama. Untuk kelompok 1 akan membahas tentang penanganan DRCAB pada korban tersedak lokasi kejadiannya di kantin. Kemudian kelompok 2 membahas tentang korban tenggelam, ya, lokasi kejadiannya di kolam renang. Dan kelompok ketiga membahas pertolongan pada korban henti jantung yang kita temukan di jalan raya. Adik-adik boleh bagi kelompok menjadi 3 kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Kita buat lingkaran. Ya, baik adik-adik, sekarang kita masuk ke sesi presentasi setiap kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya terkait dengan kasus skenario yang sudah didapatkan. Ya, untuk selanjutnya presentasi pertama saya berikan kesempatan kepada kelompok 3 terlebih dahulu ya untuk menyampaikan hasil diskusi sesuai dengan skenario kasus yang sudah diperoleh. Untuk kelompok 3 disilakan. Kami dari kelompok 3 mendapat kasus dengan korban mengalami henti jantung di jalan raya. Nah, untuk penjelasan langkah-langkah sesuai dengan algoritma DRCAB akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Intan. Langsung saja berdasarkan algoritma DRCAB sesuai dengan kasus yang kami dapat adalah korban henti jantung di jalan raya. Yang pertama adalah kita fokus dengan danger atau pastikan keamanan. Bagaimana cara kita memastikan lokasi yang aman bagi penolong, korban, dan juga orang sekitar. Yang kedua adalah respon. Kita memeriksa respon korban dengan dekati korban dengan aman, yang berawal dari tepuk bahu korban dan panggil dengan menggunakan suara yang keras. Yang ketiga adalah call for help atau sirkulasi, meminta seseorang segera menghubungi layanan darurat dengan mengambil AED apabila tersedia. Yang keempat adalah airway, bagaimana cara kita membuka jalan napas dengan menggunakan teknik head chin lift jika tidak dicurigai cedera tulang belakang. Selanjutnya ada breathing atau berikan ventilasi bila mampu. Kita melakukan 30 kompresi dada diikuti 2 napas bantuan
jika terlatih dan memiliki alat pelindung. Biasanya kompresi dada berkualitas tinggi dengan kecepatan 100-120 kompresi per menit dengan kedalaman 5-6 cm. Dengan catatan khusus yang biasanya korban kecelakaan lalu lintas jangan memindahkan korban kecuali terdapat bahaya yang mengancam jiwa. Iya, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah melakukan presentasi. Dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah memaparkan semua jawaban sesuai dengan skenario kasus yang diberikan. Kita berikan aplaus untuk semua kelompok dulu. Ya, untuk selanjutnya, adik-adik kita sudah masuk pada penghujung perkuliahan hari ini. Namun sebelum Ibu tutup, kita kuis dulu ya, 2 nomor saja. Adik-adik boleh Ibu minta tolong untuk di foto atau scan barcode di depan. Kita kuis 2 nomor saja menggunakan aplikasi Kahoot. Oke, silakan masukkan nama. Ya, saya pandu dulu ya, bilang oke, baru kita sama-sama oke. Sudah? Oke, jika sudah berhasil masuk, tuliskan namanya. Adik-adik sudah bisa mulai, kita melihat jawaban siapa yang paling tercepat menjawab dan yang paling benar ya. Oke, silakan. Ya, adik-adik semua sudah berhasil menjawab kuis yang tadi kita sama-sama kerjakan ya. Oke, kalau sudah, hasilnya sudah sangat baik. Semuanya sudah mampu memahami apa yang tadi kita pelajari bersama dari pembahasan pertama hingga pembahasan yang terakhir. Ya, sekarang kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu kesimpulan. Sebelum Ibu akhiri perkuliahan hari ini, apakah ada dari adik-adik sekalian yang ingin meringkas atau memberikan kesimpulan singkat dari apa yang sudah kita pelajari bersama hari ini? Kalau ada, Ibu persilakan. Oke, Firna ya, silakan Firna. Baik Ibu, terima kasih. Jadi hari ini kita belajar tentang bantuan hidup dasar. Mulai dari konsep dasar, algoritma DRCAB, cara kompresi dada yang benar, dan penggunaan alat AED. Jadi intinya BHD harus dilakukan secepat mungkin dan tepat agar korban punya peluang hidup lebih besar. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Firna atas kesimpulan yang sudah disampaikan. Adik-adik semua yang hadir di sini, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami, bisa diterima ya sebagai bekal untuk di kemudian hari. Dan yang paling terakhir adalah adik-adik perlu ingat bahwa kita sebagai perawat, sebagai seorang first responder. Jika kita ragu, kita yakinkan diri kita bahwa kita mampu melakukan pertolongan pada korban yang akan kita temukan di luar rumah sakit ataupun di rumah sakit. Jadi intinya jangan ragu, berikanlah pertolongan terbaik sesuai dengan SOP atau prosedur. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Demikian video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.